Puji Tuhan, saudara sekalian, hari ini kembali kita bertemu untuk bersama merenungkan bagian firman Tuhan. Kita akan membahas Yesaya 63 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita melihat Alkitab kita. Yesaya 63 ayat 1 sampai dengan 6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini adalah Hukuman Pembalasan atas Edom. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Siapa dia yang datang dari Edom? Yang datang dari Bosra dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatan yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar, sebab hari pembalasan telah kurencanakan, dan tahun penuntutan bela telah datang. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan, dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Aku memijak-ijak bangsa-bangsa dalam murka, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang senantiasa terus menjadi terang bagi langkah kami, perjalanan hidup kami. Terima kasih hari demi hari Tuhan tetap bersama dengan kami, menyertai kami. Bawa kami untuk mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. So sekalian, saya percaya kita sebagai orang Indonesia pernah melalui media atau melihat secara langsung bagaimana ada pencuri, pencopet, atau pelaku tindak kejahatan lain tertangkap dan kemudian mengalami amukan massa. Terus kalian, massa yang tidak terkontrol tentunya melakukan tindakan hakim sendiri. Dan ketika pihak berwajib sudah mengamankan, pelaku tindak kejahatan yang sudah lemah, tidak berdaya itu masih tetap mengalami tindakan hakim sendiri. Di mana ada orang yang melayangkan pukulan, bahkan ada yang menggunakan balok kayu, batu, dan sebagainya. Seorang yang sudah sangat lemah. Hal ini tentunya mengusik rasa kemanusiaan kita. Sudah sangat lemah, tapi masih mengalami tindakan yang sangat sadis seperti itu. Dan sepertinya pihak berwajib pun tidak melakukan pengamanan yang maksimal. Terus kalian, hal seperti itu tentunya juga membawa kita bertanya-tanya, apakah ini adil? Yesaya di dalam pasal 63 ayat 1 sampai dengan 6 menggambarkan di dalam bentuk puisi bagaimana Allah kemudian turun tangan melihat umatnya Yehuda yang memang waktu itu diizinkan untuk mengalami kekalahan, ditawan, dijadikan budak oleh bangsa Babel. Tetapi bangsa yang sudah lemah, bangsa Yehuda, bangsa yang tersisa tidak dibawa ke Babel, masih mengalami, yaitu bukan hanya diejek, dijarah, tapi juga dibunuh, bahkan ditangkapi untuk kemudian diserahkan kepada Babel. Dan itu semua dilakukan oleh bangsa Edom. Bangsa Edom memang seteru daripada bangsa Yehuda. Tetapi sebenarnya bangsa Edom ini masih ada kekerabatan karena mereka adalah keturunan Esau. Bangsa Edom menari di atas kemalangan bangsa Yehuda. Dan inilah yang kemudian membuat Allah turun tangan. Dan digambarkan bagaimana sebagai seorang pengiring, dia menginjak-injak dan pakaian menjadi sangat merah. Edom merupakan gambaran dari warna merah. Tetapi dom juga adalah arti dari darah. Artinya memang ada darah yang tertumpah.
mercik warna merah. Menunjukkan bahwa ketika keadilan Allah ditegakkan, ada konsekuensi yang sangat berat bagi bangsa ini. Dan ini menunjukkan bahwa Allah tidak tinggal diam ketika melihat umatnya, bangsa pilihannya, mengalami kejadian seperti demikian. Dari hal ini kita mendapatkan hal yang penting, satu penegasan, bahwa Allah tetap adalah Allah yang setia. Meskipun Allah mengizinkan kita mengalami masalah, mengalami pergumulan, kemalangan, penderitaan, Allah tidak tinggal diam ketika misalnya ada orang-orang yang memanfaatkan itu, semakin menekan kita. Allah akan menegakkan keadilannya. Terus kalian, kehidupan kita tidak selalu di atas. Kita mungkin terjatuh dikarenakan konsekuensi dosa atau kesalahan yang kita perbuat. Percayalah, di dalam keadaan seperti demikian, Allah tetap memperhatikan kita. Allah tetap ulurkan tangan bagi kita. Dan tentunya orang-orang yang melihat, orang-orang yang sudah mengalami kelemahan, tidak lagi menggunakan kelemahan itu untuk mengambil keuntungan bagi diri mereka sendiri. Tetapi seharusnya mereka mengulurkan tangan yang penuh dengan kasih untuk mengangkat, bukan menjatuhkan, menekan, atau mengambil keuntungan. Orang yang melakukan seperti demikian akan menuai konsekuensinya. Karena Allah adalah Allah yang memperhatikan. Allah adalah Allah yang adil. Setiap perbuatan jahat yang kita lakukan, Allah menuntut ada konsekuensi atas tindakan-tindakan seperti demikian. Karena itu, mari sebagai anak-anak Tuhan, ketika mungkin kita mengalami tantangan pergumulan hidup yang begitu berat, percaya Allah tidak tinggal diam. Dan juga bagi kita, ketika kita melihat ada orang-orang yang mengalami kelemahan, mengalami mungkin kehidupan yang berat bagi mereka, tolonglah berikan penghiburan, berikan bantuan bagi mereka, dan Allah pasti akan menunjukkan kebaikannya bagi kita. Tidak mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain, tapi justru menunjukkan belas kasih Tuhan, keadilan Tuhan, dengan memberikan pertolongan kita, kasih kita kepada mereka. Tuhan akan senantiasa menyatakan kemurahan-Nya bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Allah tetap bersama dengan kami. Allah tetap melihat, menyertai kami, dan memberikan kepada kami kekuatan pertolongan di kala kami lemah. Dan kiranya kami juga yang mungkin kami memiliki berkat-berkat, kekuatan, kami juga tetap mengandalkan Tuhan. Karena apabila kami melihat ada saudara kami yang sedang membutuhkan uluran tangan, kiranya hati kami boleh digerakkan. Hati kami sungguh menyatakan kebaikan Tuhan yang kami alami untuk dirasakan juga oleh sesama kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu bersama dengan kami dan terus membangunkan kehidupan kami. Di dalam Kristus kami bersyukur berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati kita sekalian.